Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan dalam kesempatan ini pokok bahasan yang akan kita diskusikan adalah tentang penerimaan atau revenue. Yang dimaksud dengan penerimaan dalam hal ini adalah penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Ada 3 konsep penting tentang revenue atau penerimaan yang perlu diperhatikan untuk dianalisis, untuk analisis perilaku produsen. Yang pertama adalah total revenue atau sering disingkat dengan TR, yaitu total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Jadi TR itu sama dengan PQ kali Q, di mana PQ itu harga output per unit dan Q-nya adalah jumlah output. Yang kedua, average revenue atau AR, yaitu penerimaan produsen per unit output yang dijual. Jadi AR itu adalah TR per Q atau sama dengan PQ kali Q per Q. Sehingga juga sama dengan kalau ini Q sama-sama dibuang, maka AR itu sama dengan PQ atau harga dari output. Tiga, marginal revenue atau MR. Kenaikan total revenue yang disebabkan oleh tambahan penjualan satu unit output. Jadi MR itu adalah delta TR atau tambahan total revenue per delta Q atau tambahan Q atau output ya. Hubungan antara TR, AR, dan MR dapat digambarkan dengan dua kasus. Kasus yang pertama itu kasus untuk kurva permintaan yang menurun. Anggap kurva permintaan yang dihadapi produsen bersifat menurun. Yang berarti bahwa produsen bisa menjual lebih banyak output hanya dengan menurunkan harga. Nah, kondisi ini terjadi pada pasar monopoli. Di bawah ini disajikan contoh hubungan antara TR, AR, dan MR. Jadi ini outputnya atau Q-nya, ini sebenarnya PQ atau harga di output itu sebenarnya AR, dan ini adalah PQ kali Q, ya, harga dari Q kali quantity dari Q outputnya ini ya, sama dengan TR. Dan ini adalah delta TR per delta Q itu sama dengan MR ya. Di angka-angka itu bisa dilihat ini PK kali Q berarti ini kali ini kan, ini kali 1 ini berarti 180. Sedangkan delta TR-nya itu delta TR ini kali ini 180 ya. Per Q-nya berarti kan 1 ini. Di 181 jarak 1. Demikian seterusnya ya. Angka-angka dalam tabel tersebut bisa digambarkan seperti dalam gambar di bawah ini ya. Nah, ini grup total revenue. Ini kondisi di mana elastisitas harga itu lebih besar dari 1, dan ini elastisitas harga sama dengan 1, dan ini adalah elastisitas harga lebih kecil dari 1. Ini adalah kurva AR atau demand atau
PEKI itu price atau harga dari output, ya. Sementara ini adalah MR, marginal revenue, dan sifat dari ketiga konsep tersebut sebagai berikut, ya. Pertama, total revenue itu naik selama elastisitas harga dari kubah permintaan yang tidak lain adalah AR itu lebih besar daripada 1. Jadi elastisitas harganya lebih besar daripada 1. Nah, jadi pada kondisi ini naik kan, masih naik. Kemudian puncaknya ada di sini, itu di mana elastisitas harganya sebenarnya 1, dan pada kondisi ini mulai menurun ketika elastisitas harganya lebih kecil daripada 1. Kemudian TR maksimum, ya, pada pertumbuhan kurva permintaannya itu tadi sudah saya katakan elastisitas harga sama dengan 1. Dan TR menurun pada daerah di mana kurva permintaan itu lebih kecil dari elastisitas harga lebih kecil daripada 1. TR menaik selama MR positif, ya. Maksimum pada saat MR sama dengan 0 dan menurun bila negatif. Ini, ya. Jadi saat optimum pada puncaknya itu ketika MR sama dengan 0. Dan kalau sudah ke sini berarti kan negatif, sudah mulai negatif, ya ini. Tapi kalau masih di sini berarti itu masih menaik, gitu. Kasus 2. Kasus untuk kurva permintaan horizontal. Pada kasus ini, produsen tidak dapat mempengaruhi harga jual. Berapapun jumlah output yang dijual, harga output per unit yang diterima produsen adalah tetap. Kondisi ini terjadi pada pasar persaingan sempurna. Kita lihat hubungan antara TR, AR, dan MR seperti berikut ini, ya. Tabel 62, hubungan TR, AR, dan MR untuk kurva permintaan horizontal. Kita lihat ini key-nya, outputnya, ya, 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah PQ, jadi harga dari output, yang tidak lain adalah sebenarnya average revenue sama dengan marginal revenue dan demand. Ini adalah price atau harga dari output kali outputnya disebut dengan total revenue, dan ini adalah marginal revenue, yaitu delta TR tambahan total revenue dibagi delta Q atau tambahan Q, ya. Jadi ini output pada output 1 harga 100, ya. Berarti kan pendapatannya 100, ya. Tambahannya adalah 100. Demikian juga ketika outputnya 2 kali 100, 200 total revenue-nya, delta TR per delta Q-nya itu adalah sama dengan 200 dikurangi 100 sama dengan 100, delta Q-nya adalah 2 dikurangi 1, jadi 100 dibagi 1 sama dengan 100. Demikian seterusnya. Angka-angka dalam tabel tersebut dapat digambarkan seperti berikut ini, ya. Ini hubungan TR, AR, dan MR untuk kurva permintaan horizontal, artinya dalam pasar persaingan sempurna, ya. Kita lihat sifat-sifat TR, AR, dan MR tersebut, yaitu pertama TR ini berupa garis lurus yang menaik. Jadi ini TR-nya naik, tidak turun, ya. Naik terus dan tanpa ada posisi maksimum.
Kemudian MR, AR, dan PQ sama dengan PQ sama dengan juga demand itu tidak pernah bernilai negatif di lurus sini. Ini model dalam pasar persaingan sempurna ya. Baik, kita lanjutkan dengan keuntungan maksimum. Produsen dianggap selalu bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Berarti ia selalu memilih tingkat output yang dapat memberikan keuntungan maksimum. Bagaimana menentukan tingkat output yang memberikan keuntungan maksimum? Berikut ini dibahas untuk kurva permintaan menurun maupun kurva permintaan horizontal. Artinya dalam model pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Untuk kasus 1, yaitu kurva permintaan menurun. Jadi ini dalam kasus pasar monopoli ya. Untuk analisis keuntungan ini diperlukan data tentang Q, P, Q, dan TC. Dengan diketahuinya data tersebut dapat dihitung besarnya TR, AR, MR, MC, dan AC. Yang penting untuk menentukan posisi keuntungan maksimum atau dikenal sebagai posisi equilibrium. Sebagai contoh dalam tabel 6 berikut ini disajikan data hipotesis untuk menentukan posisi keuntungan maksimum. Jadi ini outputnya, Q-nya ini harga dari Q, ini total revenue-nya, ini total cost-nya, ini average cost-nya, yang tidak lain adalah total cost per Q, yaitu TC ini per Q ini, dan MR, marginal revenue itu delta TR per delta Q. Delta TR itu kan tambahan ini per tambahan ini. Ya. Kemudian MC yaitu delta TC per delta Q. Ini delta TC ini tambahan total cost per tambahan Q. Tambahan Q ini. Lalu ini adalah keuntungan. Atau TR dikurangi TC. TR itu ini dikurangi TC ini. Dari sini kita lihat posisi keuntungan maksimum adalah 230. Ini paling tinggi tingkat keuntungannya. Ini kalau masih negatif, ini positif, tapi tingkat yang paling tinggi keuntungannya adalah pada posisi ini yaitu 230, dan ini pada harga rata-rata 62 dan pada output 4 ya. Angka-angka dalam tabel ini dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini ya. Dari gambar ini nampak bahwa pada tingkat output 4 seperti tadi saya katakan, maka MR sama dengan MC dicapai keuntungan maksimum sebesar 230. MR sama dengan MC ini, MC-nya ini MR-nya. Pada titik potong ini, kalau ditarik ke bawah itu adalah 4, ke atas ini break. Kita lihat ini ya, hasil jual OADP, OADP itu sama dengan 480 ya dalam tabel tadi. Itu sebenarnya OA kali OP, OA ini kali OP ini. Kemudian biayanya itu adalah OABC, OABC itu sebesar 250 ya dalam tabel tadi, atau OA kali OC, OA kali OC ini kali ini ya. Nah, keuntungan itu didapatkan adalah CBDP ini, yaitu 230 pada tingkat harga 120 dan cost-nya adalah average cost-nya adalah 62,50, di mana Q-nya adalah 4 ini ya. OA sebesar ini, 4 itu 4.
Nah ini ya, ini TR, ini TC, optimum ketika yang paling ini ambil garis lurus ya, sejajar dengan ini, maka yang paling lebar ini yang paling optimum. Kalau digambarkan dalam bentuk kurva keuntungan total, maka ini titik optimum itu ada di ini ya, lurus dengan ini ya. Jadi pada posisi inilah ini keuntungan itu adalah maksimum. Hal-hal yang penting dapat disimpulkan dari tabel 63 maupun gambar 69 dan 610 itu sebagai berikut ya. Pertama adalah keuntungan total atau TR dikurangi TC itu maksimum dicapai pada posisi jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC paling lebar seperti tadi saya sebutkan ya. Posisi ini terletak di mana slope garis singgung TR sama dengan slope garis singgung TC. Yang kedua adalah slope garis singgung TR itu sama dengan delta TR per delta Q sama dengan MR. Slope garis singgung TC sama dengan delta TC per delta Q itu sama dengan MC. Berarti posisi keuntungan maksimum dicapai pada saat MR sama dengan MC. Persamaan ini sering disebut sebagai dalil keuntungan maksimum. Pada saat TR sama maksimum atau AC minimum, tidak berarti posisi keuntungan itu maksimum. Kasus 2, kasus permintaan yang horizontal. Jadi ini kasus dalam model pasar persaingan sempurna. Syarat dicapainya keuntungan maksimum sama dengan pada kasus 1, yaitu pada saat MR sama dengan MC. Tetapi karena pada kasus 1 kurva D demand sama dengan AR sama dengan PQ, maka syarat dicapai keuntungan maksimum menjadi MR sama dengan MC sama dengan PQ sama dengan demand. Sebagai contoh disajikan dalam data hipotesis pada tabel 62 berikut ini. Nah, ini ya. Tabel 6 ini keuntungan maksimum kasus kurva permintaan horizontal. Ini outputnya Q, ini average revenue itu sama dengan PQ harga dari Q outputnya, ini TR total revenue, ini total cost, ini keuntungan ya. Kemudian ini average cost, marginal cost dan MC ya. Ya, posisi keuntungan maksimum itu ada pada posisi ini 240 ya. Sehingga tabel di atas bisa dinyatakan dalam bentuk grafis seperti pada gambar di bawah ini. Jadi maksimum pada saat MR sama dengan MC, ini MR-nya, ini garis MC-nya, berarti pada titik ini, di mana titik ini TC, ya, ini TR yang lurus itu, dan ini garis sejajar dengan ini ya, diambil paling lebar ini udah TR, dan ini kalau tarik ke atas kan sama dengan ini. Ketika menyentuh antara MR sama dengan MC, kalau tarik ke bawah berarti ini pada kurva keuntungan total itu di mana posisinya ada pada titik yang paling tinggi, yaitu pada posisi 240. Jadi ini posisi keuntungan total maksimum. Demikian kuliah pagi ini. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf bila ada kurangnya. Berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Saya diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.